Assalamualaikum kiddos. Hari ini kita kembali lagi nih ke tematik dengan materi baru, yaitu wawancara. Kalian tentu sering dong ya melihat berita di televisi. Nah, ada nih reporter yang sedang melakukan wawancara terhadap narasumber untuk mendapatkan informasi. Nah, itu dia artinya wawancara, yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber secara langsung. Ketika kalian melakukan wawancara, kalian pasti akan bertemu dengan yang namanya narasumber. Apa sih teacher narasumber? Narasumber adalah orang yang nantinya akan memberikan informasi kepada kita sebagai pewawancara. Jadi ketika nanti kita melakukan wawancara, orang yang kita tanya itu yang disebut dengan narasumber. Untuk melakukan wawancara, tentunya kalian harus nih mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Apa saja sih yang harus kalian siapkan sebelum kalian melakukan wawancara? Yang pertama, buat janji dulu dengan narasumber. Jadi ketika kalian mau wawancara, janjian dulu nih sama narasumbernya. Narasumbernya bisanya di hari apa, di jam berapa. Jadi nanti ketika kalian mengunjungi narasumber, beliau sudah siap untuk kalian wawancara. Yang kedua, buat daftar pertanyaannya kiddos. Jadi biar nanti kalian gak lupa dan pertanyaannya lengkap, kalian tulis dulu pertanyaannya semuanya. Nah, ketika nanti kalian wawancara, udah tahu nih apa aja yang perlu ditanyakan. Jadi gak ada pertanyaan yang terlewat. Kalau misalkan terlewat, tinggal lihat lagi catatannya. Oh, ini ternyata ada nih pertanyaan yang belum aku tanyakan. Langsung deh tinggal ditanyain. Jadi kalian gak perlu bolak-balik ke sana ke sini. Dan yang ketiga, pertanyaannya sesuai dengan adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Jadi ada 6 pertanyaan yang harus kalian buat ketika melakukan wawancara. Dan dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain tentunya. Dan yang terakhir, di bawah nih, ya kalian berlatih untuk cara kalian menanyakan ke narasumber. Ketika kalian melakukan wawancara pun ada aturannya ya kiddos. Jadi ketika kalian bertemu dengan narasumber untuk melakukan wawancara, kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama kalian siapa, kalian dari mana. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuan wawancaranya itu untuk menanyakan apa? Misalnya untuk menanyakan hobi, untuk menanyakan binatang kesayangannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, buat pertanyaan atau suasananya jadi nyaman. Jadi kalian ajak ngobrol dulu, jangan langsung tanya jawab, diajak ngobrol dulu biar suasananya enak, kalian juga udah nggak tegang. Diajak ngobrol, baru kalian mulai masuk ke sesi pertanyaan. Nah, nanti kalian ketika tanya jawab, dengarkan baik-baik dulu jawaban dari narasumber kalian. Jangan dipotong ya ketika mereka berbicara. Dengarkan dulu ketika mereka sudah selesai, baru kalian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dan harus dengan bahasa yang sopan. Untuk selanjutnya, yang harus kalian ingat bahwa alat tulis untuk mencatat jawaban. Atau kalau tidak, kalian bawa alat perekam nih, entah handphone, untuk merekam suara. Jadi ketika kalian wawancara, kalian rekam, kemudian nanti di rumah kalian tinggal salin. Jadi bisa kalian dengar berulang-ulang biar tidak lupa. Sampai di sini kiddos untuk syarat-syaratnya ketika kalian melakukan wawancara. Jangan sampai menyinggung perasaan narasumber kalian ya. Nanti kalau misalkan berkata-kata harus yang sopan. Ingat. Syarat yang ketiga, nah tadi setelah syarat yang pertama sebelum wawancara. Yang kedua,
saat wawancara, dan yang ketiga ini adalah setelah wawancara. Jadi setelah wawancara pun ada syaratnya ya kiddos. Yang pasti yang pertama kalian harus mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Kenapa teacher kok harus terima kasih? Karena mereka telah memberikan informasi kepada kalian dan meluangkan waktu mereka nih untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Yang kedua, pamit. Kalau kalian sudah selesai wawancara, pamit, undur diri. Saya mau pulang ya. Terima kasih sekali atas hari ini. Yang ketiga, memohon maaf apabila ketika kalian melakukan wawancara ada nih pertanyaan atau kalimat kalian yang menyinggung perasaan narasumber kalian. Jadi minta maaf. Walaupun nggak ada pun juga tetap minta maaf. Siapa tahu ya kita merasa nggak salah, ternyata beliaunya merasa kok kalimatnya seperti ini, seperti itu ya kiddos ya. Tetap harus meminta maaf misalnya ada kesalahan. Itu saja syarat untuk mengakhiri wawancara.